Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam Subade. Oke, welcome back to my podcast, bro. Tema hari ini tentang kecanduan media sosial. Seperti layaknya narkoba, merokok, dan candu-candu lain yang sifatnya negatif, media sosial juga mempunyai peran yang sama terhadap mindset seseorang akan suatu hal. Berhayal, berimajinasi, berekspektasi, atau membayangkan suatu hal, itulah efek-efek candu yang ada juga pada media sosial. Media sosial ialah sebuah wadah komunikasi di internet. Di zaman sekarang ini, internet sangatlah dekat dengan kita, apalagi kaum milenial, generasi Z dan C. Keterpaparan kita oleh mereka sangatlah besar presentasinya dibanding dengan generasi old atau generasi yang udah tua. Walaupun sekarang ada sebagian generasi old sudah menggunakan teknologi ini. Semua serba internet, digitalisasi. Contohnya media massa. Dulu terkenal sekali namanya media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Sekarang ini media elektronik lah yang naik level. Media elektronik ini berkaitan juga dengan media sosial karena medsos lah atau media sosial lah sebagai sarana media-media elektronik ini menyebarkan berita, informasi, dan lain sebagainya. Tidak hanya media besar seperti CNN, Kompas, Kumparan, dan lain sebagainya, tapi media kecil dan media lokal juga mengikuti perkembangan teknologi ini. Jelas ini sebuah kemajuan yang luar biasa, sangat membantu dan mempermudah kita dalam menerima informasi. Zaman sekarang berita bohong, bully, berita salah yang cenderung negatif sangatlah marak dan mudah terpapar oleh kita. Hal ini dikarenakan salah satu risiko perkembangan teknologi, yakni media sosial. Jelas kita harus bisa memfilter hal-hal tersebut, mana yang negatif, mana yang positif, mana yang benar, mana yang salah. Lalu ada pertanyaan nih, gini, bagaimana kita bisa memfilternya terhadap berita-berita hoax tadi? Apa referensi atau sumber agar suatu berita itu memang benar adanya? Gini, Subade punya jawaban sedikit ya. Jawabannya ialah media elektronik tadi. Karena prinsip media itu ada 3 menurut Subade. Pertama, menyampaikan atau menyediakan berita kepada publik. Kedua, menginformasikan kebenaran berita, mencari sumber valid. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan pers tanpa intervensi. Tapi ada catatan dari Subade nih, media yang dimaksud ialah media-media yang kredibel. Jadi kita harus merujuk ke media kredibel untuk membuktikan sebuah berita atau informasi yang kita terima, terutama di media sosial. Nah, baru-baru ini terjadi sebuah berita bohong atau salah yang melibatkan media-media besar, yakni berita yang mengatakan bahwa Jokowi harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena sudah membuat koneksi internet di Papua terputus pada Agustus hingga September 2019. Karena itu adalah putusan PT UN yang diputuskan beberapa waktu yang lalu. Ini menurut dari media-media besar tadi. Ada sekitar 27 media yang menyiarkan berita ini. Tidak hanya media kecil atau lokal, tapi juga terlibat media-media besar seperti yang Subade sampaikan di atas. Ya, walaupun beberapa jam kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa berita itu salah dan mengganti judul serta isi berita. Tapi ya Bambang Subade, hal ini sudah terlambat, sudah menyebar ke masyarakat dan sudah digoreng oleh oknum-oknum tertentu yang kita sebut ya buzzer gitulah. Poin Subade bukanlah di buzzer itu atau bukan di judul beritanya, tapi fokus Subade ialah pada kejanggalan yang terjadi. Dirimu ada ngerasa nggak Subade? Gini ya, Subade jelaskan kejanggalan yang Subade maksud. Kok bisa ke 27 media massa tadi yang di dalamnya tentu ada media besar dan berkredibel memberitakan berita bohong atau hoax? Apakah mereka tidak memverifikasi, tidak mengkonfirmasi kebenaran putusan PT UN yang sebenar-benarnya? Kok bisa salah? Ada apa ini? Walaupun kemarin mereka ini sudah dipanggil oleh media pers dan semuanya kompak mengatakan mereka mendapatkan informasi itu dengan melihat tuntutan dari Aji dan SafeNet di website PT UN. Ingat ya, tuntutan bukan putusan. Sedangkan putusan PT UN tidak mengatakan demikian. Putusannya mengatakan Jokowi bersalah tapi tidak harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Narasi itu tidak ada dalam putusan PT UN. Jelas ini bro, tidak ada minta maaf di putusannya. Tapi kok ya bisa-bisanya gitu ke 27 media ini memberitakan berita hoax secara bersama-sama, berjamaah dalam waktu yang cepat dipublis dengan narasi dan judul yang sama pula seperti sudah dikoordinir atau direncanakan gitu. Itu dugaan Subade ya. Kok bisa gitu media-media itu melewati proses validasi, verifikasi, dan konfirmasi kebenaran dari sebuah informasi mentah. Siapa di balik ini semua? Oligarki kah yang bermain? Terus untuk apa? Subade ini jadi curigaan aja gitu dengan berita-berita yang viral sekarang. Mulai dari kasus Raffio Patra yang diancam akibat mengkritik pemerintah, yang WA-nya diretas gitu. Terus
kasus ancaman dari diskusi di UGM tentang pemakzulan presiden. Kemudian insiden ancaman juga di Universitas Indonesia atau di UI yang diskusinya tentang Papua. Kemudian isu hoax terhadap Bintang Emon akibat kritiknya tentang putusan 1 tahun penjara penyerang Novel Baswedan. Itu penyidik senior KPK. Dan yang terakhir ini adalah putusan PT UN. Itu dari pandangan Subade, sebuah rangkaian yang rapi, sistematis, dan terstruktur yang klimaksnya hanya satu, yakni menyalahkan pemerintah. Seolah-olah pemerintah ini sangat anti demokrasi, anti mengeluarkan pendapat atau argumen. Sehingga jika ada yang berani, maka akan diberikan ancaman, tindakan-tindakan tadi yang membuat orang takut untuk bicara. Wah, ini sih salah besar menurut Subade. Bukan gini maksudnya. Gini ya, si pelaku-pelaku ancaman dari kasus Raffio, kasus di UGM, kasus di UI, dan Bintang Emon tadi tidak dapat ditemukan hingga sekarang. Kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya, siapa pelakunya, termasuk siapa si pembuat master plan 27 media tadi salah memberitakan sebuah berita. Siapakah itu? Sampai saat ini tidak ditemukan. Kembali Subade katakan tidak ditemukan. Tapi yang dibangun paradigma di masyarakat oleh oknum-oknum tertentu tersebut, oleh beberapa media, itu mengatakan seolah-olah itu pelakunya pemerintah, dan pemerintahlah yang harus bertanggung jawab, harus masuk ke segala lini untuk mempertanggungjawabkannya. Aduh, ini sebuah kronologi membangun narasi yang sangat rapi, tersusun, dan keren loh. Hebat mereka-mereka ini bisa membuat master plan sedemikian rupa, sehingga membuat sebagian kita masuk ke dalam permainan otak dan mindset mereka yang terus negatif. Ini bahaya loh, karena sangat akan mempengaruhi kita dalam cara berkomunikasi, bertindak, dan berinteraksi dengan keluarga, tetangga, dan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Jadi poin Subade ialah hati-hati berselancar di internet, bermain media sosial terutama. Kontrol utama tetap ada di kita. Pakai logika untuk berpikir jernih. Media sosial itu hanya sebuah alat. Baik buruk media sosial tergantung si penggunanya. Sekali lagi, Subade ingin mengatakan, pakailah logika dan berhati-hatilah. Tetap waspada. Baca isi dari sebuah berita. Jangan hanya baca judulnya saja. Jika ragu, konfirmasi terus-menerus hingga kita yakin itu berita benar adanya. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan dan kegelisahan Subade selama ini. Kadang-kadang ya agak curhat sedikit ya, nggak apa-apa kan bro. Baik, sekian, salam Subade, semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.